bahwa Persib Bandung musim ini adalah tim yang berbeda dibandingkan musim lalu, apalagi musim sebelumnya. Karena dari cara bermain, musim ini Persib Bandung adalah satu-satunya tim yang berada di posisi puncak, bersaing untuk menjadi juara, tetapi jarang bermain dengan tempo tinggi. Padahal kalau dari segi materi pemain, tentu para pemain Persib punya kemampuan untuk bermain dengan high intensity, untuk bermain selalu dengan high pressing, untuk bermain sepak bola menyerang. Tapi memang luar biasa Bojan Hodak. Dia paham bahwa untuk bisa bersaing menjadi juara, timnya tidak harus bermain high tempo di setiap pertandingan. Dan timnya tidak harus bermain menyerang di setiap pertandingan. Dan timnya harus betul-betul fokus untuk mengendalikan irama permainan. Sehingga ada momen di sebuah pertandingan di mana kita bisa menjadi saksi melihat para pemain Persib bisa mungkin untuk 5-10 menit bermain dengan tempo yang tinggi, tapi kemudian untuk 15-20 menit bermain dengan tempo yang lamban. Tapi entah bagaimana caranya, walaupun Persib sering bermain dengan tempo yang lamban musim ini, dengan materi pemain yang berbeda dibandingkan musim lalu, apalagi musim sebelumnya, tapi secara tiba-tiba tim ini akan bisa menciptakan peluang yang berbahaya dan mencetak gol. Itu yang membuat saya kehabisan kata-kata pada saat saya siaran semalam di Indosiar untuk memberikan analisa. Karena saya bingung banget. Kok bisa sebuah tim mainnya dengan tempo lamban, cuman passing di antara mereka, di pertahanan, kemudian di tengah, tapi tiba-tiba pada saat sudah masuk ke ruang pertahanan Bali United, sama seperti yang mereka tunjukkan lawan Semen Padang dan beberapa pertandingan sebelumnya, tiba-tiba bisa menciptakan peluang dan gol. Dan para pemain tim lawan tuh kadang-kadang tuh kaget dengan bola yang tiba-tiba masuk ke area kotak penalti mereka dengan pergerakan mobile dari para pemain Persib. Jadi artinya para pemain Persib di depan itu, mereka selalu bergerak untuk mencari ruang dan tentu membuka ruang bagi pemain yang menguasai bola. Jadi memang ini adalah sebuah strategi masterclass dari Bojan Hodak yang meminta para pemain bahwa mereka harus bisa mengatur yang namanya tempo permainan. Dan mereka harus fokus selama jalannya pertandingan, selama kalau perlu 100 menit. Karena kita tahu kadang-kadang injury time kan lama ya. Tapi kita juga harus pahami teman-teman bahwa ini musim yang sangat berat bagi Persib Bandung. Karena sebelumnya mereka bermain di kompetisi antar klub Asia. Artinya di awal sampai kira-kira pertengahan musim, para pemain ini sudah terkuras tenaganya. Jadi jika kita menonton pertandingan dari Persib dan ada mungkin pemain dari Persib yang kelihatan, ya saya mengatakan kelihatan, saya kan nggak tahu kondisi mereka seperti apa, yang kelihatan mungkin kelelahan, yaitu wajar. Dengan kemenangan ini, maka Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasmen dan tetap memperlebar jarak dari pesaing-pesaingnya. Mungkin tadi Borneo dan juga Persija udah berharap Persib bisa kehilangan poin. Tapi apa ndak dikata, Barba muncul sebagai pahlawannya. Iya. Jadi kalian nggak jadi deg-degan. Dan akhirnya malah klub-klub lain yang ketar-ketir lihat Persib menang lagi. Iya. Tapi jujur, kemenangan kali ini itu dibayar mahal karena bakal banyak yang absen. Termasuklah di sini ada seorang Matrikardi, baru aja kemarin akumulasi, sekarang akumulasi lagi. Kan? Kayaknya kemarin nggak main nih lawan Semen Padang, kan? Putros sama si Barba. Rupanya Matrikardi udah kosong kartu kuningnya. Sekarang nambah 1. Nambah lagi 2. Waduh. Kan? Barba yang kemarin paling mungkin diwanti-wanti yang boboto biar nggak kena kartu gitu kan. Karena dia udah 4 kali, 3 atau 4 kali gitu. Pokoknya sekali lagi kena dia, udah wassalam si kawan ini. Rupanya Barba masih tetap clean sheet dari kartu kuning hingga saat ini. Karena kalau dia kena kartu kuning, maka di pertandingan selanjutnya bakal absen. Dan kalau Barba yang hilang, pasti Persib bakal sangat kesulitan. Tidak hanya di lini pertahanan, tapi juga di lini tengah dan di lini serang. Karena sejatinya, ya, sesungguhnya ini si Barba merangkap 3 posisi. Dia bisa sebagai center back,
dia bisa sebagai gelandang serang, dan dia juga kadang bisa sebagai eksekutor alias striker dalam finishing. Kita lihat gol daripada Barba sundulannya itu mengingatkan kita dengan golnya pada saat bertamu ke Kanjuruhan, kandangnya Arema. Ingat di saat itu situasinya mirip banget, Persib lagi bermain dengan 10 pemain. Dan kali ini Persib juga sama melawan Bali 10 pemain. Tapi Persib malah bisa menambah gol lagi dan melalui sepak pojok yang sama. Bedanya kemarin sepak pojoknya William Marcelio dan di situ disambut sama Barba. Dan kali ini Barba betul-betul menjadi pahlawan dengan 1 assist dan 1 golnya. Dan Barba layak dinobatkan sebagai man of the match pada pertandingan kali ini. Setuju nggak kalian? Setuju kali pasti. Aku kalau ngelihat Barba ini tiap hari pun layak jadi man of the match, kan? Coba tengok konsisten kali sih kon ini main. Kalau Ramen Tengki kan angin-anginan, kadang konsisten, kadang enggak. Kalau Baros no comment lah kita kan. Gitu-gitu sih kawan itu kadang, tapi ya udahlah. Tapi setidaknya nengok etos kerjanya ya lumayan terbayarkan lah gitu kan. Aduh, memang kalau ngelawan tim yang sudah 2 kali back to back juara plus punya pelatih bagus ya, mentalitas itu nggak bohong teman-teman. Mentality nggak bohong, nggak pernah bohong. Ya sesulit apapun pertandingan, ada aja jalan keluarnya karena memang mentalnya tuh udah jadi gitu. Kalau bukan Persib, gua nggak tahu ya, maksudnya gini. Ketika kalian kalah jumlah pemain kena kartu merah, oke sudah unggul 2-0, tapi lawan bisa cetak gol 1-2, itu moral anginnya ke lawan loh. Semalam itu begitu kan, Bali itu seperti mendapatkan angin, jadi tegang lagi. Nah, ini yang ngebedain gitu loh. Ini yang ngebedain Persib, mentalitasnya. Makanya gue kasih judul, mentalitas itu tetap bikin Persib kokoh di puncak gitu loh. Satu lagi, si Rendra bilang betapa beruntungnya Persib punya Barba. Betul, setuju gue. Bukan cuma masalah beruntung, Barba ini menurut gue harus fit. Dalam artian 7 pekan tersisa ya, bisa nggak Persib jaga dia, Boyan Hodak, supaya jangan sampai cedera, jangan sampai akumulasi kartu, khususnya ketika nanti ketemu Dewa, Bayangkara, Persija, PSM. Ini gue kasih tau nih, kuncinya di Barba sekarang. Gol Ramon umpan siapa teman-teman? Barba. Terus cara dia mengkoordinasi, cara dia komunikasi di lini pertahanan, ya cara dia reading the game, membaca permainan itu gini. Kalau kalian punya reading the game bagus, outputnya itu interceptnya bagus, ya, tahu kapan sekali ambil pelanggaran, tahu kapan harus delay. Nah itu dia bahasanya. Dan 3-1, siapa yang ngegolin? Barba. Kok tim ini makin kesini makin cupu sih? Udah menang terus juga nggak pernah naik peringkat. Tapi jujur makin kesini makin mengerikan nih bos. Karena sepertinya sejarah Liga Indonesia akan tercipta. Karena akhirnya akan ada tim yang bisa back to back juara bos. Karena pasalnya King Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen setelah berhasil mengalahkan Bali 3-2. Ini terlalu galak bos. Ini lebih galak dari Bang Tigor ini, jujur nih. Kayak mana jalannya pertandingan? Apa aja harus kita bahas? Mari kita bahas boy. Jujur Bali United di awal-awal itu bener-bener mainnya bagus banget boy. Gimana pressing yang bisa mereka lakukan, itu berkali-kali membuat Persib kerepotan. Tapi ya namanya tim jago di pressing ya biasa aja. Mereka somehow itu punya solusi untuk tetap bisa masuk ke dalam final third. Dan gue nggak tahu siapa tim analisnya si Persib Bandung ini. Ini orang jeli banget, kagak bohong gua. Bali yang sangat buruk dalam antisipasi bola atas itu benar-benar dieksploitasi abis-abisan sama Persib Bandung. Maksudnya King Persib Bandung. Gol Ramon gak ada yang ngalangin, golnya Barba juga minim gangguan. Pantes aja ini tim tuh banget dikalahin bos. Mereka terstruktur banget. Tapi Bali juga gak seburuk itu. Pemain kayak Yacida, Campos, terus si Gopel itu tampil sangat baik di pertandingan ini. Terus Ricky Fajrin juga berkali-kali itu bisa menghalangi Berginho dan Baros untuk bisa eksploitasi bagian kiri. Kalau ngomongin soal Baros
bosnya. Nggak tahu nih, saya boleh nggak nih kritik pemain? Nanti saya diomelin lagi. Tapi karena gue terlalu gatel untuk ngomongin Baros, yang udah main kayak gitu tetap aja main sampai full time. Yang seharusnya menurut gue ya harus bener dicadangin dulu sekali, biar mikir tuh salahnya di mana, biar mikir. Tapi Persib harus kehilangan Matrikardi di laga selanjutnya karena second yellow card yang dialaminya, yang menurut gue itu benar-benar layak untuk dapat kartu merah. So far so good untuk King Persib boy. Konsistensi is the key. Karena dengan hasil ini kayaknya besok matahari nggak mau terbit karena sinarnya kalah sama King Persib Bandung ini. So kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba tulis di bawah. Terima kasih banyak para hostnya. Bye. Persib bikin speechless di pekan 27 dari Super League. Di saat tim-tim lain main kejar-kejaran, Persija ngejar Borneo di peringkat 2, Borneo ngejar Persib di peringkat pertama. Lah Persib ngejar siapa? Ngejar trofi. Nggak usah dikejar, ntar trofinya datang sendiri ke kota Bandung. Udah gitu tadi lawan Bali United menang 3-2. Gimana sih Persib? Pemain lu kena kartu merah 1 dan dalam kondisi tertekan. Kok nggak kalah? Nggak kayak tim-tim lain tuh pernah tuh 2 match yang lalu ada tim yang pemainnya kena kartu merah kalah. Kok Persib malah menang? Aduh, udah Persib kalau udah kayak gini mah di sisa-sisa match berikutnya nih, 7 match berikutnya. Ini bagi Persib Bandung menurut gua nih cuma ngisi waktu luang aja nih sebelum nanti angkat trofi. Ini mah benar-benar definisi semakin ku kejar semakin kau jauh. Kemarin tinggal 1 poin, sekarang 4 poin lagi. Baru aja Persib Bandung menang atas Bali United dengan skor 3-2. Gol-gol Persib Bandung diciptakan oleh Ramon Tanqui, Federico Barba, dan Guaico Chea. Sedangkan gol Bali United diciptakan oleh Bruin dan Yachida. Dan dengan kemenangan ini lagi-lagi Persib Bandung semakin tiris di pucuk dan menjaga jarak dengan Bali United. Kita lihat minggu depan atau match week berikutnya apakah Persib Bandung bisa tersandung dan dipepet oleh Persija serta Borneo, atau justru semakin ku kejar semakin kau jauh nih. Gimana Boboto? Kalau kalian suka sama konten gue silahkan follow komentarnya. Sika. Mas Fajar, Yes. lo kan kemarin udah lama di Jerman, udah rutin juga nonton Bundesliga, bahkan Champions League. Yes. Sekarang lo bela-belain pulang ke Indonesia buat Persib Day, nonton laga lawan Bali United. Emang apa sih Mas yang dicari sampai pulang ke Indo yang gak lo temuin pas di Jerman? Jadi gue udah dari kecil nih nonton ISL, gue nonton Persib, nonton tim-tim lain. Gue penasaran sama atmosfernya gimana. Dan ketika gue di Jerman cuma ngeliat online aja. Terus di sana gue merasa malu. Gue udah nonton ke Bayern Munchen, Mönchengladbach, Dortmund, Frankfurt. Tapi ternyata mereka semua itu harus salim ke sini, ke GBLA, kenalan sama yang namanya Persib Bandung. Luar biasa atmosfernya, antusiasnya gila. Kita tadi hujan ya? Benar. Tapi semua orang terabas, yang naik mobil, motor, jalan kaki, dan stadion ini hampir full house ya. Apalagi Persib Bandung akan tripit ya. Tapi Mas Ilham juga pertama kali kan nonton? Bener. Dan Gimana? buat gue yang pertama kali ini juga pengalaman yang seru banget ya, karena ternyata nggak cuma di level timnas, tapi pertandingan level klub pun ini jadi momen buat family time ya, karena tadi banyak banget nih yang datang, nggak cuma bapak-bapak doang, tapi ibunya juga datang, anak-anak kecilnya juga pada datang, orang pacaran, bener. Jadi memang bener banget kalau misal Persib Day itu nggak cuma buat bobotoh garis keras, tapi buat banyak warga Bandung juga nih. Menyentuh Bener. semua lapisan masyarakat. Bener. Dan gue di jalan tol itu ngelihat rombongan-rombongan di bis. Itu biasanya gue di Jerman ngelihatnya begitu, tapi di sini juga ada, ternyata luar biasa. Gue sangat bangga dengan sepak bola Indonesia. Maju terus sepak bola Indonesia. Oke, jadi optimis ya musim ini ya. Pasti menang, pasti juara. Persib akan juara di Jakarta ketika lawan Persija. Tetap nanti kita sambut aja tim ketika pulang ke Bandung aja ya. Amin. Oke, siap. Mudah-mudahan tetap Persib juara. Tanpa bermaksud mendahului Gusti Allah Pak Haji, tapi dah iya jangan juara deui atuh Pak Haji kita Pak Haji. Amin. Ya, amin. 3 kali berturut-turut Pak Haji. Amin. Insya Allah. Ini semuanya juga Insya Allah lah harus menang semua lini. Ya kalaupun kalah, draw 1 kali, oke lah, tidak ada masalah. Jangan sampai kalah lah. Ya. Pak Haji, ini banyak bobotoh mengatakan bahwa Persib akan dipastikan juara di Jakarta pas lawan Persija. Iya baru udah rek laju ke Jakarta, semua Pak Haji palaur tuh. Saat tidak mungkin ya, karena udah ada aturan, kadang Nggak kita boleh, nanti ya? dengan apa tuh di Bandung ada juga ya.
Gitu. Tetap bahaya Pak Haji ya. Sekarang yang rencana dengan Jakarta ya jangan dirubah-rubah, tetap aja dengan Jakarta, dengan tidak cari masalah. Oke, baru dak pesen ti Bapak Urang Pak Haji Umu ya. Jadi walaupun nanti ada hitung-hitungan Persib akan juara di Jakarta ketika lawan Persija, tetap nanti kita sambut aja tim ketika pulang ke Bandung Pak Haji ya. Amin. Oke, Ya. siap. Mudah-mudahan tetap Persib juara. Waduh, aturan Pak Haji. Saya yakin penyebab Italia nggak lolos Piala Dunia adalah karena nggak manggil Federico Barba. Persib berhasil menang 3-2 melawan Bali United. Seluruh tim pasti bekerja keras. Tapi jujur buat saya, malam tadi ada satu pemain Persib yang levelnya terlihat sangat beda jauh, yaitu Federico Barba. Dari awal pertandingan, Barba itu main tanpa panik meski Persib terus ditekan. Barba tapi lugas dan juga disiplin. Bahkan di awal pertandingan ada 2 momen krusial yang seharusnya mungkin bisa jadi peluang gol buat Bali United. Dan semuanya berhenti di Barba. Dan kalau kita bedah lebih dalam, Barba menjalankan peran yang sebetulnya jarang dimiliki banyak tim di Liga 1. Dia bermain sebagai left center back dengan kaki dominan kaki kiri. Dan kenapa ini penting? Karena saat build up, dia bisa langsung progresi bola ke depan, ke sisi kiri, dengan sudut passing yang bisa dibilang natural. Tanpa perlu ada cut inside, tanpa perlu ada balik badan, ya paling penting adalah tanpa buang waktu alias efektivitas. Kelihatannya sederhana, tapi di level permainan seperti ini yang membedakan pemain biasa dengan pemain yang berprofil world class. Gol pertama Persib lahir dari umpan silang Barba ke Ramonteng. Kalau diperhatikan detailnya, bola dilepas dari kaki kiri, lalu bola terlihat seperti bola biasa yang melayang, tapi ternyata jatuh tepat di area target. Jadi ini bukan sekedar mengirimkan bola ke kerumunan, menurut saya ini adalah world class delivery dari seorang bek tengah yang sudah tahu bola harus jatuh kemana. Dan kontribusinya belum berhenti di situ. Di saat Persib bermain dengan 10 pemain dan mulai ditekan, Barba lagi-lagi yang muncul. Menyelinap di antara 2 pemain lawan untuk bisa mencetak gol ketiga Persib yang bisa dibilang itu adalah killer goal di tengah Bali United yang sedang mengejar ketertinggalan. Barba berhasil menjadi back yang luar biasa saat bertahan, mahir membangun serangan, dan juga bisa mencetak gol di momen-momen krusial. Ini merupakan back dengan paket lengkap. Jadi kalau kita tarik ke gambar besarnya, ini bukan cuma soal satu pertandingan sebetulnya. Sejak Barba datang, standar permainan Persib terasa sangat berubah. Permainan lebih tenang, lebih rapi, dan juga lebih progresif. Dan menurut saya itu terjadi karena ada satu pemain yang membawa level berbeda ke dalam sistem ini. Dan lebih jauh mungkin itu juga yang bisa dibilang kenapa Persib sekarang jauh lebih kuat dibandingkan awal musim, bahkan mungkin dibandingkan musim-musim sebelumnya. Yaitu tadi, karena di belakang ada pemain dengan level yang tidak biasa, yaitu Federico Barba.